adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Kak Ruth. Kak Ruth berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap setia dan tidak bosan-bosan mengikuti sekolah minggu, walau secara online dari rumah masing-masing. Kita akan memulai sekolah minggu, tapi Kak Ruth sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah duduk sopan dan menyiapkan hati untuk beribadah. Ayo adik-adik, silakan berdiri karena kita akan menaikkan satu pujian, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kali ini Kak Ruth akan bercerita tentang kita mendengarkan firman Allah. Diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 34, 35 ayat 1 sampai 19. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi kami Tuhan, supaya kami siap dan kami mau menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Raja Yosia memimpin, ada raja-raja yang sangat jahat dan bobrok. Selama beberapa waktu lamanya, raja-raja yang tidak mengasihi Allah memerintah umat Allah. Raja-raja yang jahat ini memimpin rakyat menyembah berhala dan mempersembahkan korban pada allah-allah palsu. Mereka bahkan meletakkan patung-patung berhala di dalam bait Allah yang dibangun Salomo dengan begitu indah untuk kemuliaan Allah. Sepanjang waktu itu, rakyat tidak memedulikan Allah yang benar dan yang hidup itu sesuai firman-Nya. Firman Allah tidak lagi dibacakan dan diajarkan di bait Allah. Menurut adik-adik, seperti apa jadinya gereja jika gereja itu tidak pernah membaca Alkitab ataupun belajar tentang Allah? Bagaimana perasaanmu seandainya kalian tidak berdoa atau memuji Allah? Nah adik-adik, Allah tidak pernah senang ketika umatnya melupakan Dia. Tetapi walaupun umat Allah tidak memedulikan Allah maupun firman-Nya, Allah tidak melupakan umatnya dan Ia tidak melupakan firman-Nya. Jauh sebelum peristiwa ini, Allah telah berjanji akan mengutus seorang raja yang memimpin umatnya, meninggalkan ibadah sesat tersebut dan kembali kepada ibadah yang benar. Nah adik-adik, Allah menjadikan Yosia sebagai Raja Yehuda yang selanjutnya. Yosia baru berusia 8 tahun ketika ia menjadi raja. Adik-adik tahu Yosia ini berbeda dengan raja-raja lain yang sebelumnya. Yosia mengasihi dan percaya kepada Allah dan ia ingin menaatinya. Yosia juga mau untuk melayani Allah sebagaimana yang pernah dilakukan Raja Daud. Beberapa tahun setelah ia menjadi raja, Yosia memberi perintah pada rakyatnya untuk menyingkirkan semua berhala.
Yosia juga memastikan bahwa patung-patung berhala dipecahkan dan memerintahkan untuk menghancurkan mezbah-mezbah berhala. Meskipun Yosia masih muda, ia sangat berani. Ia tidak khawatir akan apa yang dikatakan orang-orang. Ia ingin melayani Allah. Yosia melihat bait Allah di Yerusalem telah menjadi kotor dan tampak tidak karuan setelah bertahun-tahun diabaikan. Tidak seorang pun melawatnya agar bait itu tetap indah. Nah, Yosia memutuskan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali bait Allah, rumah Tuhan itu. Nah, raja muda ini adik-adik menyuruh utusannya, pergilah menghadap imam besar Hilkia. Beritahu dia untuk menghitung semua uang yang telah dibawa ke bait suci, dan gunakanlah itu untuk menyewa tukang kayu dan tukang batu, dan untuk membelikan batu serta batu bara. Bait Allah harus diperbaiki agar seindah dan sebersih dulu ketika Raja Salomo pertama kali membangunnya. Segera para tukang itu sibuk dengan pekerjaan mereka. Balok-balok kayu yang baru menggantikan balok-balok tua yang sudah rusak. Dan batu galian ditaruh dengan hati-hati pada tempat semestinya. Nah, adik-adik, ketika setiap orang membenahi bait Allah itu, sesuatu yang terjadi sangat menakjubkan. Hilkia, sang imam besar, menemukan gulungan kitab. Ia mencermati gulungan itu dengan teliti. Akhirnya diketahui bahwa itu adalah kitab Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Adik-adik, dulu belum ada Alkitab yang kita punya seperti saat ini. Firman Allah ditulis pada gulungan-gulungan panjang. Setiap salinan sangat berharga karena dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah salinan, dan salinan itu tidak banyak jumlahnya. Segera si imam memberikan gulungan itu pada utusannya untuk diberikan kepada Raja Yosia. Ketika sang utusan tiba, ia membacakan gulungan itu. Saat raja mendengarkan firman Allah itu, ia mengoyakkan jubahnya. Mengapa raja berbuat demikian, adik-adik? Yosia marah karena ia baru mendengar apa yang dikatakan Taurat Allah. Bukan hanya karena rakyat tidak taat pada Allah dengan menyembah berhala-berhala, tetapi sekarang ia tahu bahwa Allah akan menghukum rakyat karena mereka tidak menyembahnya dan karena mereka sudah meninggalkan firman-Nya. Kita melupakan Taurat Allah, keluh kesah Yosia. Kita telah bersikap egois dan tidak taat. Betapa marahnya Tuhan tentunya. Ia memberitahu imam besar Hilkia untuk pergi menghadap Nabi Hulda untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap rakyat. Hilkia dan utusan raja menghadap Hulda, kemudian kembali kepada Yosia dan melaporkan. Raja Yosia, kata Hilkia, Hulda mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum umatnya karena mereka telah meninggalkan Tauratnya dan mereka tidak mengasihinya dengan segenap hati. Tetapi karena engkau telah mengasihi Allah dan karena engkau sungguh menyesal atas kejahatan yang terjadi di sekelilingmu, Allah telah berjanji tidak akan menghukum umatnya sampai wafat. Nah, adik-adik, Yosia membacakan firman Allah itu kepada mereka, kitab perjanjian yang telah ditemukan dalam bait Allah. Kemudian di hadapan semua orang, Yosia berjanji bahwa sejak hari itu ia akan menaati firman Allah. Selanjutnya, Yosia menyuruh rakyat bahwa mereka juga akan menaati Taurat Tuhan. Kemudian Yosia juga memerintahkan agar setiap patung dan gambar berhala yang tersisa di Israel dihancurkan. Setelah itu, adik-adik, rakyat pun merayakan Paskah dan menyembah Allah untuk pertama kalinya. Setelah sekian lamanya tidak melakukan itu. Dan semua orang Israel terus mengikuti Tuhan sepanjang hidup dari pemerintahan Yosia. Hari ini kita belajar bahwa
Allah memberi kita kitab suci agar kita bisa mengerti seperti apa Dia adanya dan agar kita memahami juru selamat kita. Allah menyatakan dirinya pada kita dalam firman-Nya. Dan ketika kita memahami siapa Dia dan apa yang telah dilakukannya, kita tentunya ingin memujinya karena Dia begitu ajaib. Nah, adik-adik, firman Allah penting dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kisah Yosia yang punya orang tua dan keluarga yang jahat. Namun, Yosia tidak mengikuti mereka. Yosia memilih mengikuti jalan Allah. Nah, adik-adik, kalau kita hidup sesuai jalan dan kehendak Allah di dalam firman-Nya, Allah pasti mengasihi dan menyertai hidup kita. Contoh di rumah, cobalah adik-adik belajar untuk setiap bangun pagi atau setiap harinya perbiasakan diri untuk membaca satu ayat Alkitab ya, supaya adik-adik selalu dekat dengan Allah di dalam kehidupan adik-adik. Mari adik-adik dengan semangat kita mengangkat satu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Nah, adik-adik, tugas minggu ini adalah untuk kelas kecil menyusun huruf menjadi satu kata. Sedangkan untuk kelas besar melengkapi kalimat dalam sebuah teks. Tugas dikerjakan, difoto, dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Sekian cerita firman Tuhan hari ini, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari adik-adik, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sudah banyak mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar kehidupan bagi setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, tetap semangat beribadah dari rumah. Jangan lupa rajin baca Alkitab dan tetap jaga kesehatan. Shalom.